Welcome to Fairana Siblings YouTube channel. Present. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Halo teman-teman Fairana dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi di channel YouTube Fairana Siblings. Kembali lagi dengan saya, Farah. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai apa itu aset, liabilitas, equity, dan persamaan akuntansi. Yuk, mari kita mulai. Let's go! Apa itu aset? Aset atau disebut juga dengan aktiva adalah semua sumber daya ekonomi atau nilai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang dan dapat diukur dengan satuan mata uang. Pengertian liabilitas adalah utang yang harus dilunasi oleh perusahaan di waktu yang akan datang yang dapat diukur dengan satuan mata uang. Pengertian equity atau ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atau owner atau pemegang saham atas aset yang dimiliki perusahaan, tetapi setelah dikurangi dengan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Sama seperti rumus fisika dan rumus kimia yang memiliki persamaan, akuntansi juga memiliki persamaan atau rumus. Rumus dasar persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas atau disebut juga dengan hutang atau kewajiban ditambah dengan equity. Nilai aset harus balance dengan nilai liabilitas ditambah equity. Begitu juga nilai liabilitas ditambah dengan equity harus balance dengan nilai aset. Balance dalam artian adalah sama. Misalkan, toko pizza memiliki aset senilai 200 juta. Toko pizza memiliki liabilitas sebesar 50 juta. Berapa equity yang dimiliki oleh toko pizza? Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi, kita masukkan pertama asetnya yaitu 200 juta. Di mana liabilitasnya seharga 50 juta. Maka equity-nya adalah sebesar 150 juta. Nilai aset 200 juta harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, yaitu 50 juta ditambah 150 juta sebesar 200 juta. Sekarang kita bahas secara detail mengenai aset. Berdasarkan pengertian mengenai aset sebelumnya, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan aset untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam memproduksi barang atau jasa.
Karakteristik utama dari semua aset adalah kapasitas dalam memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka tercermin dengan adanya kas masuk ke perusahaan. Contohnya, toko pizza memiliki motor untuk mengantarkan pizza ke pelanggan-pelanggan. Motor yang digunakan oleh pengantar pizza tersebut merupakan aset untuk toko pizza, karena motor tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis toko pizza. Selanjutnya, kita akan membahas detail mengenai liabilitas. Liabilitas merupakan utang dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya, perusahaan dalam semua skala size akan meminjam uang atau membeli barang atau jasa menggunakan utang. Contoh liabilitas adalah 1. Utang usaha atau account payable. Misalnya, toko pizza. Mereka menghasilkan pizza. Dalam pembuatan pizza, mereka membutuhkan tepung, keju, sosis, dan bahan-bahan yang lain untuk diolah menjadi pizza. Mereka dikatakan memiliki utang usaha apabila dalam membeli bahan-bahan utama tersebut dalam pembuatan pizza, mereka tidak membayar secara tunai atau tidak membayar secara transfer dari bank, tetapi menggunakan utang. Yang kedua adalah utang bank atau notes payable. Apabila toko pizza meminjam kepada bank untuk membayar kegiatan operasional tokonya, maka dikenakan notes payable. Dan masih banyak lagi contoh-contoh utang yang lainnya. Semua orang yang meminjamkan uang kepada toko pizza disebut kreditor. Sekarang kita akan membahas secara detail mengenai equity. Pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan dapat mengklaim aset perusahaan, tetapi setelah dikurangi dengan nilai liabilitas perusahaan, yang dapat disebut juga dengan residual equity atau sisa equity. Equity terdiri dari share capital atau saham dan retained earnings atau laba ditahan. Share capital diperoleh dari perusahaan apabila menerbitkan saham untuk diperjualbelikan kepada investor. Kemudian, kita bahas mengenai laba ditahan. Laba ditahan ditentukan berdasarkan 3 item, yaitu revenue atau pendapatan, kemudian expense atau biaya, dan terakhir dividen. Yang pertama adalah revenue. Revenue adalah pendapatan gross yang diperoleh dari perusahaan dari hasil menjual barang atau jasanya. Contohnya, pada toko pizza, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan pizza disebut dengan sales revenue atau pendapatan penjualan. Yang kedua adalah expense atau biaya. Expense adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Contohnya, toko pizza, biaya yang mereka keluarkan seperti biaya pembelian daging, sosis, keju, tepung, tomat. Semua bahan-bahan itu disebut dengan biaya bahan baku. Yang ketiga adalah dividen. Perusahaan memberikan sejumlah uang kepada pemegang saham dari hasil keuntungan yang diperolehnya.
Terima kasih kepada teman-teman Fairana semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info lainnya mengenai video, edukasi, dan hiburan lainnya dari channel YouTube Fairana Siblings. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Stay tune ya. Bye-bye.